Kalau di kita banyak gitu Pak. Gambar manufaktur Kelas 10 manual. kelas 11. Kelas 11-nya AutoCAD 2 dimensi. Berapa jam? 4 jam. Lumayan ya. Lumayan. Kalau ya segituan lah minimal 4 jam. Kelas 12 4 jam. Tapi yang sekarang ini saya cuman pagi itu dapat 3 jam deh. Yang mana? Yang kan baru ini saya sudah rancang. Yang baru ini? Iya. Kemudian murah ya di gambarnya? Iya, karena batasan itu ada jumlah jamnya untuk tahun ini. Oh iya. Berkurang jamnya. Iya. Pola jam itu tidak boleh kita lebih. Nah, balik tadi yang pemeliharaan, Pak, kalau di mesin kalau memang diperlukan pemeliharaan, kalau enggak pun ya nggak usah, nggak apa-apa. Iya Pak. Jadi yang penting sih konvensional tetap harus ada ya. Kalau ini supporting kan nggak mungkin kita Pemesinan itu isinya bubut, fresh, Oh enggak kan gini Pak. dan gerindra. Kayak gini Pak, berdasarkan gini Pak ya. Kan sekarang jadi program keahlian kan. Iya. Program keahlian itu kan kita sebetulnya kan di mesin itu kalau dari filosofi awalnya Pak ya. Mesin itu kan sekarang udah terbagi dua nih. Ada program keahlian teknik mesin, bukan pemesinan lagi Pak ya. Teknik mesin, bukan pemesinan Pak. Teknik mesin dan teknik kelas pabrik kalau Iya, udah terpisah itu Pak ya. Iya benar. Jelas kita mereka udah punya program keahlian sendiri. Teknik mesin tuh filosofinya kan dulu kan kita kakak tuh ada banyak Pak. Ada kakak pemesinan, ada kakak gambar mesin, TPGM dulu ya. Ada kakak pemeliharaan, TMI dulu ya. Terus ada pengecoran, ada fabrikasi. Nah setelah kita ini kan yang fabrikasi pengecoran itu kan cocok kelas gitu Pak. Lebih cocok nyambungnya lah. Jadi mesin itu tinggal 3 kan, tinggal pemesinan, ada gambar mesin, ya TPGM dulu ya. Satu lagi pemeliharaan gitu. Yang terakomodasi. Meskipun nanti memang pemeliharaan itu nanti tetap ada konsentrasi khusus TMI ada tetap gitu ya. Nah sekarang di mesin itu silakan makanya. Tapi saya lihat kalau di mesin itu sekarang udah yang ujian pastilah tidak lagi bisa hanya bubut press gerinda, kesannya kan konvensional gitu ya. Jadi mesin itu misalnya konvensional, terus CNC gitu. Terus kalau bisa gambar mesin tuh memang jadi saya udah bagian yang utama di mesin harusnya gitu sekarang. Iya. Di 3 itu minimal Pak. Kalau dulu bukan karena ya Pak, kita bawa pemesinan dulu dipikirkan dengan industri. Iya. Bahwa tiga alat itu 3 alat utama yang ada di pemesinan. Nah model pemberian kata Bapak tadi ada menggunakan digital atau tidak digital, manual dengan digital. Nah bantu digital itu akhirnya ada yang namanya AutoCAD, gambar itu supaya melancarkan. Kalau dulu kan pakai SolidWorks, mulai dari gambar dulu. Jadi asalnya seperti itu, maka dihubungkan dengan gambar 2 dimensi, 3 dimensi. Memang masih mendukung itu Pak, harus kita masukkan. Maka saya sekarang saya masukkan itu. Itu saya bagi seperti itu pandangan saya. Gak bisa gini Pak, yang tadi yang bubut, press, gerinda itu udah satu paket ya? Iya. Konvensional dan CNC gitu Iya. Gitu ya? Gak masalah sih Pak. Iya. Jadi pandangan seperti itu. Alatnya kemarin juga waktu di PK ditanya di mana? Apa sih alat utama pemesinan? Yang jelas alat besarnya itu mesin bubut, mesin press, mesin grinding. 3 itu baik dia konvensional apapun CNC. Iya. Betul Pak, nggak masalah Pak. Iya. Jadi memang menerjemahkannya kan ada yang menerjemahkannya mungkin langsung ke alat. Misalnya kan pemesinan konvensional gitu ya. Itu kan mungkin dalamnya sama aja ya, bubut, press, gerinda. CNC pun nanti kan ada bubut, press juga sama aja kayak Pak sebetulnya Pak ya. Seperti itu jadi ya. Maksudnya gini Pak, supaya sama ya semuanya ya, semua kalian Pak ya. Karena kalau Pak Saprudin ini dia membaginya berdasarkan kompetensi pada kompetensi dan sebagainya. Oke, siap. Sama dengan kita otomotif. Betul. Ya, kalau otomotif kan kalau misalnya kita memakai kompetensinya konsentrasi TKR ya. Betul. Asis, mesin dan sebagainya. Betul. Tapi kalau kita bermasukan dari teknik otomotif, mungkin ada sepeda motor, ada alat berat, ada TKR-nya. Itu maksudnya apa begitu? Ya, betul. Paham sekarang Pak. Betul Pak. Memisahkan ya. Jadi tadi kan ceritanya kan yang di sini teknik mesin itu konsentrasinya mau pemesinan Pak. Iya. Jadi memang berbasisnya ya kembali ke hal-hal yang pembelajaran di pemesinan Pak. Kita nggak ngelihat dulu di sana ada pemeliharaan nggak ada apa-apa gitu ya. Betul Pak, siap. Jadi kalau kemarin Pak, saya sempat juga kemarin kan untuk menunjukkan barang yang bukan pemesinan. Oh iya betul Pak. Kalau saya tadi mindsetnya masih mindset program keahlian. Karena dulu kan, ya dulu gitu kan. Dulu kan saya selalu memisahkan seperti itu kan.
Soalnya sekarang pada pelaksanaannya ternyata jadi konsentrasi ya. Iya. Betul. Paham Pak. Jadi memang sekarang kayak otomotif TKR ya merumuskannya ya jadi konsentrasi ke TKR ya. Jadi sasis, kelistrikan, motornya motor di mobil gitu kan ya. Iya. TBS mungkin lain lagi gitu kan. Nah sekarang yang perlu kita pikirkan itu Pak. Betul. Misalnya kita ambil program teknik otomotif. Iya. Pecahannya, Konsentrasinya. konsentrasinya itu apakah ada TBSM-nya, TKR, atau kita pecah jadi sasis apa kelistrikan, kemudian engine ya, itu kan berarti kan hanya ke TKR-nya aja, ke TBSM-nya kan tidak masuk. Nah itu maksudnya. Jadi kalau kita pakai program mungkin pecahannya itu Iya. konsentrasi Iya. ada motor, ada alat betul. berat, nah itu. Iya, betul. Betul, kelas 2 mungkin nanti kelas 11 itu bisa jadi ya. Sekarang kan kayaknya sekarang menyerahkan ya. Kan kalau lihat dari ini Pak ya. Benar Pak. Lihat dari sini kan kesannya menyerahkan ke kita nih Pak. Iya benar, itu menjadi masalah. Kalau sini kan kesannya menyerahkan kita nih ya di poin nomor 3 itu kan. Iya. Cepat pembelajaran mata pelajaran atau konsentrasi Nah. yang berisi kelompok urin kompetensi pada program keahlian dikembangkan oleh sekolah bersama dunia kerja terkait sesuai dengan program kalian yang dibuka. Kalau dari sini kan jadi namanya mapa konsentrasi itu akan diserahkan ke sekolah plus CP-nya Pak ya. Diserahkan ke sekolah seperti itu. Jadi kalau lihat ini memang kembali betul Pak Syafruddin. Jadi saya tadi masih program kalian ya. Iya, benar. Nah dulu saya pecahan itu kan pokoknya semua kemudian dan pemeliharaan juga kasihan kan. Tapi sekarang dengan munculnya konsentrasi ya kembali fokusnya ke masing-masing lagi kan. Iya. Jadi TKR ke TKR mungkin. Kalau apa? TKJ kembali ke TKJ ya gitu ya. Kalau mau buka konsentrasi multimedia gitu ya. Jadi ada pada pikiran saya kemarin waktu kan kita diterima bahwa mandat menjadi sekolah PK. Iya. Mau mengadakan alatnya kan. Kalau teknik mesin itu Pak, seperti yang Bapak sebutkan, seluruh alat masuk. Jadi Bapak tadi untuk alat perbaikan, Bapak serta alat perbaikannya di situ. Nah kami mengadakan alat seperti roll, sebagai untuk welding, untuk perbaikan atau membuat dan memproduksi alat-alat itu kan supaya membantu kegiatan kemesinan itu. Pokoknya tapi dia kasihkan dengan yang namanya analisis. Oh gitu, tetap itu ada. Mentok di situ juga ya, ada analisis salah. Analisis itu yang membatasi kami akhirnya kan ada batasannya analisis itu kebutuhan alat ini. Betul. Tidak boleh keluar dari situ. Tidak boleh keluar dari ini ya. Kami keluar kemarin tidak boleh ini Pak, tidak ada ini. Nah, jadi mau mengadakannya tidak bisa. Terbatas ambil dulu yang ada ini. Nanti untuk pengembangan selanjutnya kalau memang itu bisa. Kalau sudah terpenuhi semua alat Bapak tercukupi. Dan pasap berarti kalau lihat ya kayak tadi filosofi tadi ya ujung-ujungnya ini kayaknya nggak akan beda jauh dengan yang kemarin ya. Kalau itu ya awal-awalnya gembar-gembornya belum keahlian, ujungnya ketika kelas 2 kelas 11 itu udah konsentrasi kembali lagi ke kelas keahlian ya. Ya. Masih tertahan, masih seperti itu ya. Iya, karena bidang masih dibagi bidang keahlian. Iya. Dan yang pasti kan memang akan sulit ya kalau satu konsentrasi itu dihilangkan Pak ya, agak berat Pak ya. Iya. Gurunya udah di situ, industrinya udah mensupport di situ kayak misalnya TBSM misalnya gitu ya, harus Iya. vokal di TKR gitu. Iya. Sayang TBSM kan ya, Iya. udah ada bengkelnya, udah apa gitu kan. Sayang kan betul ya. Maksudnya ya berpikir aja, ya ujung-ujungnya kembali ini hanya kesannya belum keahlian, kalau ujung-ujungnya kembali kompetensi keahlian. Iya. Tapi kalau dulunya sebenarnya Pak jadi satu sebenarnya. Waktu tahun 2003 itu awalnya satu Pak. Semuanya tempo. Di paginya waktu kelas 11, naik kelas 11 baru dibagi PKN dan TBSM. Oh iya, sekarang pun sama berarti Pak sekarang. Sama dulu Pak. Ya. Sudah berapa tahun Ya, jalan. kan baru sekarang dipisah. teknik otomotif dulu sekarang. Iya. Dipisahkan benar pada saat itu. Jadi lalu berdiri sendiri TBSM. TSM ganti TBSM kan? Ya, ada B-nya bisnis saya. Iya. Ya Bapak Ibu, konten supaya kita satu persepsi ya. Kira-kira dengan ini sudah paham ada masukan atau kan kita merdeka nih Bapak Ibu nih untuk menemukan ini ya. Saya hanya sekedar inspirasi saja ya. Kalau diginikan seperti itu kan gitu. Untuk membuat ATP. Ini baru ATP nih ya. Belum belajar kan. Saya belum dibuat semuanya ya. Saya nanti buat 3 dulu deh. Contoh. Nah, ini kan yang ini ATP Bapak Ibu ya. ATP ini dulu silabus sebagai dasar untuk menyusun
RPP dulu ya, sekarang modul ajar. Nah, modul ajar seperti ini Bapak Ibu nih. Ini modul ajar nih ya. Nah, ini cuma punten saya modul ajar contohnya belum ke contoh yang ini. Harusnya mah idealnya ketika menuliskan ATP ini modul ajarnya sama-sama produksi bisnis ya. Cuma itu tadi masalahnya belum dibuat Pak. Guru-guru pun ini Bapak Ibu nanti tugas Bapak Ibu yang membuat itu ya. Nah sekarang modul ajar seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Cuman materinya udah loncat ke elemen yang ke-8 ini ya. Kalau di sini ya. Sini elemen ke-8 kalau salah gambar. Nah ini ya, elemen terakhir nih ya, gambar teknik. Tapi yang adanya itu ya udah, cuman kita lihat ini aja lah. Apa namanya sistematikanya. Di modul ajar seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Ini jenjang sekolah ini ya. Harus di sana ada nama penyusun, ada nama institusi, ada tahun penyusunan, ada jenjang sekolah, ada kelas, ada alokasi waktu. Ini sistematika mungkin ya belajar. Ada kompetisi awal. Nah ini kalau ada materi yang memang istilahnya kan dulu kalau kayak lihat kita di SKNI ya, ada butuh prasyarat gitu ya. Nah, biasanya untuk mempelajari materi itu harus ada prasyarat sebelumnya gitu, kompetisi awal sebelumnya. Nah ini saya juga nggak tahu nih ya. Dan ini Mas Edik yang belum harusnya ini bukan gini sih perumusannya, harusnya kompetensi awal yang harus kompetensi awal yang harus dipenuhi peserta didik untuk mempelajari ini gitu. Jadi gambar teknik nih ya. Berarti dia harus memahami tentang misalnya ukuran misalnya gitu kan. Terus posisi pelajaran Pancasilanya ini kira-kira mana saja yang masuk ke dalam kompetensi gambar teknik ini? Contohnya gotong royong, kreatif, dan kritis. Jadi nggak usah 6-6-nya lah. Cukup yang mewakili saja. Tidak mesti harus 6-6-nya dimasukkan. Yang pas lah. Kalau yang bertakwa kepada Tuhan ini kan kayaknya itu nggak nyambung ya dengan gambar teknik. Sekarang persaranannya nih. Materi misalnya ada peralatan gambar teknik, ada meja gambar, ada kertas gambar. Ikon belajarnya di mana? Di kelas dan di laboratorium gambar teknik. Nah ini yang perlu ini Bapak Ibu. Ini kenapa ada level 1, level 2, level 3 ya? Kita kalau saya kemarin ketika Bapak Ibu IHT atau Bapak Ibu di DKP, kita pernah belajar tentang asesmen diagnostik Bapak Ibu ya. Asesmen diagnostik. Nah itu asesmen itu sekarang ada khusus di kurikulum yang ini. Akhirnya itu keluar untuk memetakan peta siswa gitu. Di siswa itu nanti dibagi 3 gitu ya. Ada yang level pertama, misalnya siswa yang memang kemampuannya melebihi standar pelajaran. Ada yang levelnya sesuai standar pelajaran, level 2 misalnya gitu kan. Ada yang levelnya di bawah. Nah, sekarang ini kita dibagi 3 level gitu ya. Nah, ini kalau di sini bedanya hanya di ininya. KKO-nya saja, ada yang udah membuat atau menggambar nih ya. Bisa menggambar, ada yang memahami saja, ada yang hanya mengetahui seperti itu. Nah, tapi modul ajarnya Bapak Ibu nggak usah buat 3 gitu. Di modul ajar sama aja, modul ajarnya. Cuman peruntukannya nanti kita sudah membuat target peserta didiknya untuk di level pertama itu peserta didik yang memang kemampuannya sudah melebihi standar kompetensinya, standar yang dipersyaratkan. Jadi yang kedua dia yang memang sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Yang ketiga itu yang di bawah. Nah itu kita fasilitasi katanya gitu ya. Tapi modul ajarnya kita cukup buat 1 saja. Tapi nanti tergantung dari kemampuan setiap peserta didik. Soalnya kan kalau nggak salah di kurikulum ini kan nanti tidak ada peserta tingkat kelas Bapak Ibu ya kalau nggak salah. Iya. Jadi siswa kurikulum operasional sekolah, terus sekarang kata Pak Sepruin sama yang dari kesini tuh kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi ada juga kos masing-masing program kalian gitu Pak. Selain kos dari sekolah, terus kalau ada juga kos dari masing-masing program kalian yang datanya salah satunya merumuskan tentang karakteristik program kalian tersebut. Misalnya karakteristik program kalian teknik mesin seperti apa, tujuannya apa, seperti itu kan. Belum memungkinkan mungkin muncul visi misi dari setiap program kalian seperti itu nih. Itu kos seperti itu. Tapi dokumen kos itu kan itu mungkin itu bisa istilahnya itu dokumen manajerial ya. Jadi sebenarnya yang urgent sekarang dibutuhkan oleh Bapak Ibu adalah dokumen untuk implementasi pembelajaran Bapak Ibu ya. Jadi yang utama itu sebetulnya di
di penyusunan TP-ATP dan modul ajar gitu sebetulnya gitu kan, yang nanti memang akan digunakan oleh Bapak Ibu dalam melakukan pembelajaran. Jadi kalau saya sih kemarin ketika di SMK yang lain ya, di SMK Lampung itu, jadi mereka sebanyak membahas tentang kos, mempresentasikan tentang kos masing-masing program kalian. Jadi saya akhirnya menginginkan kalau bisa sih yang lebih urgent itu, ini penting ya yang kos tuh ya, tapi lebih urgent untuk dikerjakan dan diselesaikan itu sebetulnya yang dokumen untuk pembelajaran, yaitu TP-ATP dan modul ajar ya, seperti itu. Dan mungkin tadi salah satunya adalah dengan P5BK ya, yang sekarang memang itu menjadi hal yang mungkin bukan agak baru, memang baru ya, P5BK. Tapi tadi katanya ada tim dari 10 orang ya, guru yang mengikuti BIMTEK P5BK. Sini ada yang selain Pak Mas Eko, yang lain ada yang ikutan P5BK? Ini ada Bu Elin. Oh, ikut P5BK juga? Oh. Ya, tadi saya udah Ini Pak Fadrin. Ya, Pak. udah masukkan dari Bapak ya dan Ibu tadi ya yang tentang P5BK, jadi saya rada, karena saya pun ya tidak ikut BIMTEK-nya, hanya tahu dari atasnya saja tentang P5BK. Penjelasan dari Bu siapa lupa tadi? Yang jelas Bu Dewi ya? Oh ya, yang Bu Dewi, terus dari Mas Eko, terus Pak siapa kan Pak? Pak Subhan dulu Pak ya. Itu jadi ada gambaran lah tentang P5BK seperti apa. Dan itu memang programnya memang sekarang oleh timnya sedang dikerjakan gitu ya. Bagaimana merumuskan P5BK. Mungkin untuk yang ini saya pengen tahu ya dari program kalian mana saja nih ya. Teknik mesin ada di sini, teknik mesin. Oh, ada teknik mesin ya. Pak siapa? Pak Imam. Pak Adi nggak ada Pak Adi? Pada Hidayat. Oh, Pak Adi lagi ini dia, lagi pelatihan. Oh iya. Saya kemarin ikut ngajar juga. Jadi ya, yang saya tahu kemarin pas lihat tadi malam saya lihat ini ada Pak Adi Hidayat ya, SMK 2 Palembang. Imam. Terus itu mesin ya. Otomotif ada? Ada Pak. Otomotif dua. Semua Bapak ya, otomotif Korsel. Otomotif juga? Oh, banyak. Otomotif ini gabungan antara TBSM ya? Iya. Terus tadi itu kalau nggak salah elektronika ya. Elektronika itu ada biomatika ada. Ada saya Pak. Oh, ada lagi lupa ya, Kristikan Pak. Kristikan ada Kristikan. Yang COE ya. Kristikan gue. Gitu Pak kalau saya 6 deh. Mesin, otomotif, geomatika, listrikan, elektronika, TKJ. Oh, satu lagi TKJ mana TKJ? BK tadi. BK aja. Di sini nggak ada TKJ. Selain BK. Ya, TKJ. Oh, TKJ. Ini semua di PIB itu ada. Dari PIB ya. Mapalnya ada Normatif, Pak. normatif ya, ada IPAS, Bahasa Indonesia. Indonesia. IPAS. Oh, IPAS ya. Informatika ada yang SIMDIK dulu mah. Ada ya. Jadi bisa juga diwakili Oleh sama Ibu Dewi ya. Bu Dewi itu 3 apa di BK. Jadi mungkin gitu ya Pak Saprudin. Jadi memang kos memang tetap dibuat gitu ya. Dan tadi sudah ada contoh kos ini Pak. Saya tadi dapat softcopy-nya dari Pak Jin Pak. Ini Pak ya. Nanti mau kita kalau kos mungkin nanti saya bisa banyak berdiskusi dengan Pak Saprudin ya. Jadi sekarang mungkin mumpung guru kan belum tentu besok bisa kumpul lagi nih teman-teman. Karena pagi-pagi kayaknya sibuk. Ya mungkin sekarang saya kayaknya lebih urgent untuk membahas tentang menyamakan persepsi ya. Iya. Dan menginspirasi saja sebetulnya tentang ATP dan modul ajar gitu Pak. Jadi supaya kita kalau bisa suatu persepsi, saya menginginkan ada masukan dari Bapak Ibu terkait dengan mungkin ini saya buat seperti ini karena memang kembali seperti yang Pak Saprudin itu dari pusat tuh nggak ada sih template yang memang sudah standar gitu Pak ya. Jadi template ini memang dibuat berdasarkan pemahaman saya juga. Terus kemarin sempat persepsi dengan rekan-rekan guru di Metro Lampung gitu ya. Jadi supaya sedikitnya kita ada sedikit gambaran gitu seperti itu ya terkait dengan TP-ATP.
Nah Bapak Ibu mungkin di sini beberapa di ikutan dekat komite ya, mungkin ya DKP ya beberapa sini. Dan jadi komite di sini, komite pembelajaran ikutan dekat Bintek sebelumnya. Atau banyak ya, begitu kan. Nah sekali lagi mungkin saya sebelum masuk sini saya dulu pernah mungkin ini dulu ya supaya sama-sama ininya sama pemahamannya gitu. Dulu saya juga sama nggak punya template khusus tentang KTP seperti itu untuk masing-masing keahlian di SMK. Dulu saya mungkin gini ya, sebelum masuk situ saya coba tayangkan yang matematik ya. Nah ini ya supaya, nah ini dulu saya patokan sini Bapak Ibu dulu nyusun ATP itu dulu. Jadi saya dulu dapat ada yang ngasih tentang ATP matematik. Jadi matematik itu kan dari CP-nya kan ya. CP keluar domain itu kalau bahasa di kita itu elemen. Elemen itu di sini misalnya ada 4 elemen ya, ada bilangan, aljabar, dan fungsi, geometri, dan analisis data dan peluang matematik itu. Adalah perumusan ATP-nya. Matematik itu di breakdown lagi Bapak Ibu. Dan tiap elemen itu dibuat pasti ini ada materi-materi gitu. Nah ini ya, contoh nih elemen bilangan atau domain bilangan ada materi bilangan berpangkat, logaritma, barisan dan deret seperti itu. Dan masing-masing materi dirumuskan dalam bentuk tujuan pembelajaran masing-masing materi ya. Materi ini ada tujuan pembelajarannya. Jadilah modul seperti itu. Jadi misalnya di sini matematik ada 4 elemen. 4 elemen itu misalnya satu elemen ada 3 materi kayak ini ya. 3 materi misalnya disamaratakan ya. Materi bilangan ada 3 materi. Terus materi logaritma ada 3 materi, aljabar dan fungsi ada 3 materi. Misalnya ini kalau masing-masing 3 materi berarti 12 ya. 3 kali 4 ya 12 Pak ya? 12. Jadi ada 12 modul ajar. Nah saya dulu berpatokan di sini Bapak Ibu dulu ketika menjelaskan ke rekan-rekan DKP itu ya, karena saya dulu tidak ada contoh gitu, contoh dari pusat dari Direktorat SMK ya untuk merumuskan ATP. Inilah yang saya dulu sempat jelaskan. Jadi untuk urusan ATP itu dari mulai elemen dari CP itu ya, CP elemen keluar materi. Materi itulah yang jadi modul ajar gitu. Jadi kalau dari CP-nya ada 4 elemen, setiap elemen ada 3 materi, berarti ada 12 modul ajar per dulu. Nah sekarang setelah saya diskusi dengan yang memang menggarap atau mengerjakan orang yang selalu terlibat di kurikulum SMK periode baru ini. Nah kalau di SMK nggak mungkin seperti ini Bapak Ibu. Kalau di kejuruan gitu ya. Kecuali kalau di kejuruan matematik mungkin ya. Sekarang ada matematik juga Pak ya. Karena matematik itu kan pertama materinya luas. Barunya SMA nih ya. Ini SMA contohnya kan. Materinya banyak, luas. Jam pelajarannya banyak kalau matematik itu kan. Udah SMA tuh bisa jadi berapa jam? 30 jam lebih mungkin ya. 30 jam gitu seperti itu. Otomatis memang matematik berbasisnya ke materi gitu. Jadi sangat kaya materinya. Jadi dia bilang aja nih turunannya banyak seperti itu kan gitu ya. Nah gitu. Jadi kalau dibuat seperti ini matematik memungkinkan karena memang akan sangat banyak jam pelajarannya yang diberikan. Jadi kalau memang materi segini banyaknya misalnya 12 modul ajar wajar lah gitu. Kalau materinya pun banyak 30 JP ya matematik pun 40 JP ya dari sama itu ya. Matematik saja gitu. Jadi materinya pun luas matematik dan memang berbasis materi gitu kan. Kalau di kejuruan itu nggak mungkin diginikan gitu. Contoh lah misalnya ini ya. Nah teman-teman ini yang sekarang sedang coba menyusun tentang ATP dan modul ajar di dasar kejuruan misalnya gitu ya. Jadi karena semua orang di lab dan bengkel ya. Sebenarnya dasar kejuruan sekarang seperti Bapak Ibu tahu ya, misalnya contoh nih yang mesin misalnya gitu ya. Ini yang mesin. Nah sekarang kan kita contohnya mesin ya. Kejuruan itu terdiri dari 8 elemen. Sebenarnya jam kita hanya 6 jam ya. Hanya 6 jam, elemennya banyak, ada 8 elemen. Dan materinya ini baru nih Bapak Ibu ya. Mungkin yang saya yakin di setiap program keahlian akan seperti ini depannya itu. Karena ini disemangatkan oleh Pak Wikan. Jadi Pak Wikan karena beliau orang mesin, beliau yang ngotak-atik ini supaya muncul 8 elemen ini ya. Jadi banyak elemen yang soft skill gitu. Jadi ada kayak proses bisnis bidang manufaktur, perkembangan teknologi di industri dan dunia kerja, serta isu-isu global terkait dunia manufaktur atau teknik mesin, profesi dan kewirausahaan di bidang manufaktur atau job profile dan technopreneurship, serta peluang usaha di bidang manufaktur teknik mesin.
ada teknik dasar ini ya. Ini kan semuanya kalau saya lihat materi baru nih ya. Di sini mungkin udah agak materi lama dia, ada K3LH, ada kebutuhan bahan, udah masuk ke kompetensi lah. Bisa materi APD, materi apa gitu seperti itu. Tapi kebayang nih pasti modul jaraknya banyak kan? Sebenarnya materi cuma 6 jam gitu. Akhirnya yang untuk yang kejuruannya nggak mungkin seperti dimatematikan. Karena untuk kejuruan itu tidak berbasis materi, tapi kompetensi gitu. Ini apalagi namanya, kayaknya kalau di kelas 1 itu ada project gitu. Kayaknya semuanya kejuruan itu hanya di maksimal problem lah. Mungkin banyaknya juga yang discovery lah dia. Nah ini seperti biasa, ini pasti CP-nya di kelas 10 di ya. Elemen CP-nya, ya elemen CP-nya gambar teknik berarti. Ya, elemen itu ngambil di sini ya. Ini elemen ya. Sekali lagi elemen ngambil di sini ya. Ini berarti elemennya di gambar teknik. Terus konsep utama dan esensial. Ini banyak banget Pak ininya ya. DSN. Katanya di sini saya mau menggambar, ya udahlah ini normatif lah ya. Ini ATP ini yang sama dengan TP Pak. Kita kayak aja masukannya. Sini ya. Jadi bisa didik. Ini untuk ini seperti dari sini ngambilnya nih. Dari sini ngambilnya. Ini ya. Sini di copy ke sana. Terus peman bermakna. Nah, ini istilah peman bermakna sebetulnya ini elemen tadi atau materi tadi kontekstual gitu terhadap apa namanya? Ya misalnya kayak K3L gitu ya. K3L itu kan pemahaman bermaknanya dia dengan mempelajari itu dia bisa menghindari kecelakaan kerja gitu misalnya gitu kan. Bermakna gitu kan gitu ya. Misalnya di sini kalau gambar teknik di mesin itu menjadi hal yang urgent ya, kayak gambar teknik terus pengukuran gitu ya. Dia untuk mempelajari kompetensi di selanjutnya di pemesinan itu pasti didasari oleh gambar teknik dan pengukuran misalnya gitu kan. Jadi bermaknanya di sini gambar teknik bisa berlaku sebagai bekal untuk proses belajar materi di teknik mesin selanjutnya. Karena dia kalau dikasih job sheet kalau nggak paham gambar gitu bingung juga gitu kan. Soal pertanyaan pemantik ini tuh sifatnya pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk kata tanya ya, tapi kata tanyanya yang membuat penasaran gitu ya, tidak langsung bisa dijawab gitu. Makanya disarankan pertanyaannya itu dalam bentuk kata-kata yang bukan apakah gitu ya, atau sebutkan gitu. Itu kan udah langsung dijawab ya. Sekarang dengan ramcen kan susah untuk mencapai kompetensi itu. Itu sebetulnya jadi hilang separuh. Nah, sekarang ini diindikannya ya, saya kan dulu kan yang saya tahu semua sekolah ketika ini jamnya 6 jam ya tidak pinjuan. Hampir semua sekolah ketika ditanya itu akan mengganti itu di PHPK awalnya. Jadi kompensasi dari misalnya mau hilang boleh PHPK nanti itu kan benar-benar sikap kerja gitu ya. Itu ternyata dengan cerita dari ibu nggak bisa kan cerita gitu ya. Bekerja ya 3 kan sekolah itu banyak mengikuti turunnya juga ketika selesai ketika banyak di sini kasih lumayan gitu kan ya. Kalau kita baru sebelum Bimtek nih Pak ya, baru pemetaan Pak. Jadi kami ada semacam mengarang sendiri dari hasil IHT kemarin. Jadi IHT kemarin kan baru penyebutan tema, itu pun kategorinya SMA dituliskan. Jadi kami ada Pak, nanti kalau Bapak mau lihat bisa saya cetak kan nanti ada. Ya tetap sih nanti kan saya di keterangannya kan semua guru, 40 orang guru kan ikutan Bimtek itu ya. Jadi iya, ada, Pak. Penyempurnaannya pasti setelah Bapak Ibu mengimbaskan gitu kan gitu ya. Cuma dia kan ada dokumen asal gitu kan. Dokumen lengkapnya. Iya Pak. Siap. Terima kasih Ibu. Iya. Kasih banyak dulu dan terganggu ya waktunya bisa memberikan informasi ya. Di pasangan kan nanti kita ingin langsung melihat gimana sih implementasinya gitu ya, terutama PWBK, dasar kejuruan gitu kan, ini yang materinya baru ini gitu ya. Ketika ke lapangan di kelasnya seperti apa sih gitu kan. Guru-guru itu jadi apa namanya? Apa sih yang diberikan gitu ya? Dengan kreativitas mungkin kayak yang di mesin itu kan yang ini tuh memungkinkan memang ujung-ujungnya sih kalau kata guru, saya tanya beberapa guru tuh, Pak kayaknya YouTube itu benar jadi sangat penting di sini gitu ya. Jadi pertama guru kelas itu pasti
namanya guru apapun ya, mau mesin, mau listrik, mau bangunan gitu, penggunaan sarana media untuk presentasi ya di depan kelas itu menjadi hal yang penting kan sekarang gitu kan gitu. Karena untuk bisa menerangkan ini kan nggak mungkin hanya ceramah Pak ya, capek Pak ya. Ini kan berbagai teknologi di industri dan dunia kerja, nggak mungkin kan kita mana ini gitu seperti itu. Mungkin yang lebih mudah kayak proses bisnis nih di bidang manufaktur kan nggak mungkin kita menjelaskan. Nah, itu jadi ya sekarang memang kembali saya nggak tahu juga ya kalau di SMA ini seperti apa. Termasuk mungkin Pak ini Pak nanti mungkin saya sedikit akan menaikkan tentang ATP Pak ya. ATP itu full gambar ya. Dia tanpa ngerti mesin pun ya yang penting bisa aplikasi lah gitu kan gitu ya. Seperti itu kan ya. Saya angkatnya orang mesin hanya kalau digambar orang komputer aja gitu ya, nggak usah orang mesin gitu kan gitu. Saya mah sekarang kan gitu Pak, yang ada kan di PIB. Di PB jadi dia betul-betul gambar ya. Iya, betul-betul gambar. Tidak, di situ nggak ada materi tentang konstruksinya apa nggak ada, perhitungan konstruksi nggak ada. Belajar aja, tapi mereka tuh hanya belajar lewat gambar. Oh, belajar lewat gambar juga. Nah, belajar lewat gambar. Lewat aplikasi juga ya. Intinya kayak gini. Jadi yang betul-betul apa itu fondasi dia Nah, tidak iya. tahu. Oh, karena ternyata kalau dipikir-pikir itu lebih mudah sebetulnya dibanding konvensional sebetulnya kan. Iya. Pas mereka dia ke konvensional, wah ribet banget kalau mendingan CNC langsung kayak gitu. Iya, saya kerjanya. Memang dengan dipermudah oleh aplikasi, dipermudah dengan software ya, dengan itu tuh. Tapi kadang itu tadi kayak gambar gitu ya. Kan seharusnya kan kalau paket lengkap ya, kayak misalnya di konvensionalnya jago ya. Kayak misalnya kan menentuk ya sekarang gini, banyak orang yang belajar ke kalau di mesin ya, belajar ke CAM gitu Pak ya, belajar ke ini. Dia tentang animal itu apa gitu, tinggal hanya masukin aja kan, ada contoh gambarnya seperti ini, tinggal diklik gitu ya, seperti itu kan gitu. Tapi bentuk aslinya animal itu nggak tahu gitu kan gitu ya, untuk alat potong itu gitu ya, alat potong di press. Yang makanya nggak tahu kalau mereka jadi SMKPK bingung lagi. Jadi mereka udah kemarin siswanya itu, jadi mereka udah hapus Pak pemesinannya Pak, diganti dengan TFLM. Jadi pas 4 tahun jadi selain belajar pemesinan di kelas berapa tuh dikuatkan di LAS gitu Pak. Jadi mereka punya lab LAS yang representatif lah ya. Nah mereka ngerasa datang dengan 4 tahun gini kita malah jadi enak gitu ya. Jadi kita nggak ditanyain lagi pemesinan 4 tahun ngapain gitu seperti itu kan. Kita jadi lengkap kan. Ada manufaktur, ada plus publikasinya gitu seperti itu. Kan dia kan mungkin dari CSR Pak ya, untuk mengembangkan pendidikan itu kan CSR itu. Ternyata katanya dari CSR itu tuh betul-betul mengurangi jumlah pajak Pak. Iya. Sampai 50% Pak. Akhirnya sekarang hampir industri di Karawang itu jadi ingin nyontoh Pak. Ingin gebina sekolah gitu. Jadi yang penting seperti kata Bapak kan, yang penting anak-anak itu karena kita pelayan ke siswa, jadi anak-anak itu harus ada yang diberikan kan. Jadi saya bersepakat dengan sesama guru TKJ merumuskan K5BK ini untuk ngajar di kelas itu seperti ini, biar tidak ngacau kemana-mana. Ternyata ada bimteknya udah agak Tapi dari perumusan Ibu udah buat, jauh nggak Bu kebayangan yang Kalau- usaha bimtek? Nggak juga ya? Kalau kata teman-teman yang sudah Ya. di event, kemarin Pak Tri sama Bu Mutia, dia ngomong ternyata Dek sama Dek dia nih Ada ya? lebih cenderung mirip Ada. sana. Jadi Dengan yang sudah dipilih sebelumnya ada. Iya. Gitu. Saya kalau pematus buat pempek asli buatan remaja itu pasti kan ikatnya yang asli ya, segini tuh banyak gitu. Itu pasti enak gitu kan gitu. Terus kalau asamnya ini Bu dari cuka atau apa? Bandingan ikan dengan tepung itu tuh sama. Jadi juga, Pak. Oh, cuka. Jadi cuka ini kolaborasi antara gula merah dan asam jawa. Ini cuka ini bisa diganti oleh asam nggak? Kalau cuka, wajib cuka. Beda ya itu ya. Kalau bumbunya bukan cuka beda. Kalau nggak susah berarti bukan makan tempe. Dulu saya makan pempek ini kalau sarapan kayak yang Ibu apa bilang tadi itu perbatasan mau ke arah apa yang ke ini yang bajing loncat itu apa namanya itu Pak? Tebing tinggi. Hah? Baju loncat Pak. Bukan tebing tinggi. Puing ya. Atas batu aja. Ya, Ya. betul aja itu. Apa namanya itu? Nah, jadi situ tiap hari dibawa sama kepala sekolah makan ini pagi-pagi makan pempek. Kalau udah terbiasa kok enggak waktunya 5 Pak ya, kalau memang belum terbiasa sarapan Iya. pakai ini kan, itu kan sifatnya enggak asam.
Karena saya bilang, saya kan kepala sekolah bilang, ayo Pak Haji kita makan ikan selam, kapal selam. Oh gimana makan kapal selam Pak? Mana membela kalau kapal selam? Itu hebat dengan Palembang. Selamat tinggal. Satu lagi roket makan. Hebat kapal Palembang makan kapal selam. Jadi sih rasa emang Palembang makanannya banyak ya variasinya ya. Rasa gitu. Ke pasar Padangnya di mana? Apa Pak? Padangnya dari mana? Padangnya Pak, Bukit Tinggi Pak. Oh Bukit Tinggi. Bukit Tinggi udah Payakumbuh dekat Pak ya? Payakumbuh ya? Dekat ya? Utara Pak ya? Sekitar 20 kilo. Daerah gunung Pak ya? Iya. Di situ untuk saya Pujangan tuh paling ini Pak, ya bisa hampir berapa gitu ya. Dikelilingi gua sih, Danau Singkarak, Danau Maninja. Puas Mas itu. Udah ada yang ngajak kan udah. Ngajak ke lebaran gitu. Lebaran di kampung halaman orang ya. Kalau ke Padang tuh Pak, kalau pas liburan Ya. kan sana terlalu ramai. Oh iya, ramai mangkuk tuh Pak. Itu. Apalagi kalau mau ke arah ke Danau itu Pak ya, Iya. ramai ya. Danau Singkarak, Danau Meninjau. Ramai Iya. mau saja. Kan lebaran gitu. Ya Pak sekolah kan kemarin kakak berapa kakak di sini Pak semuanya? Berapa? Kompetisi keahlian berapa awalnya? Sebelum jadi program keahlian itu berapa kompetisi keahlian? 9. Dulunya. Nah jadi program keahlian jadi berapa? Sekarang tinggal 7 program ke 6 program keahlian. Program keahlian. Sebetulnya keahlian itu otomotif, mesin, tadi ya elektronika ya. Iya. Terus informatika. Betul, bukan informatika. Sekarang gantikan ini ya, punya ganti lah gitu. Tapi arah-arahnya TJKT. ya TJKT sekarang telekomunikasi ya. Nah, Terus geomatika, geomatika, terus dunia listrik, kelistrikan, otomotif kan. ya otomotif 6 kan ya. Nah, kelas 9. Kalau pasar dulu kan sipil pasar. apa ya? Pasar sipil ya, biar ini ya, dulu. Teknik sipil ya. Iya sih. Jadi dulu kayak geomatika katanya ya, waktu di sini. Iya, sipil sekarang ada Pak, DPIB namanya Pak. Oh di PIB. Iya. Oh jadi ada geomatika, ada di PIB. Iya. Dulu pas aku di PIB di geomatika. Dulu waktu sebelum Kalau dulunya Jadi Makassar gitu? DPIB. DPIB. Dulunya Pak, istilahnya kuliahnya gitu Pak. Tapi sekarang udah di geomatika. geomatika juga. Karena kan satu rumpun dulu Pak. Iya. Lo kan kalau di kantor kan terlalu banyak Pak ya, ada kerja batu, kerja kayu gitu ya. Jadi sekarang ngomongnya SS cuman tinggal DPIB dan geomatika saya tahu juga. Yang sering BKP mungkin ya. Bukan yang di kita Pak. Kalau di yang lain banyak Pak. Oh banyak ya. Banyak. Kerja beton masih ada. Oh masih ada kerja beton juga di tempat lain ya. Beton masih ada. I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror. Talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart?
I stand all alone, will the shadows hide the colors of my heart? Blue for the tears, black for the night. Fears the stars in the sky don't mean nothing to you, they're just a mirror. Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day. Yesterday and days before, sun is cold and rain is hard. I know, been that way for all my time. Till forever on it goes, through the circle fast and slow. I know, it can't stop, I wonder. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny Itu dapat day. jadi orang luar membuangnya ke sana. Yeah! Kalau sampah sekolah banyak kan? Dia kita lihat. Lepas
rumput-rumput yang banyak air. Have you ever seen the rain? Tempat sampah, Pak. I wanna know. Have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Malam bang. Enak. Ini ada benteng, ada burung. Iya, burung. Some guys have all the love. Some guys have all the hate. Some guys get all the breaks. Some guys do nothing but complain. Alone in a crowd on a bus after work, and I'm dreaming. The guy next to me has a girl.